Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Alham Fadlimat dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Autentisitas Ruang Permukiman Komunitas Akur Cigugur Kuningan. Ini adalah outline saya. Yang pertama adalah latar belakang, landasan teori, metodologi, konsepsi, dan dialog. Kemudian ini adalah latar belakang, ada yaitu konflik-konflik yang terjadi pada saat kepemimpinan Pangeran Madrai sampai dengan Pangeran Jatikusuma. Kemudian eh, yang melatar belakangi juga itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina dan Indratno menggunakan pendekatan fenomenologi transendental dalam mengeksplorasi komunitas adat. Dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi khasana baru dalam ilmu perencanaan. Kemudian adalah fokus penelitian yaitu eksistensi ruang, kemudian tujuan eksplorasi autentisitas ruang dan eksistensi ruang, kemudian manfaat pengembangan paradigma perencanaan berbasis pada fenomenologi dalam perspektif ontologi. Kemudian adalah ruang lingkup materi, ada desain metodologi sampai dengan konsep perencanaan. Nah, ini adalah landasan teori saya menggunakan undang-undang desa, kemudian undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, kemudian untuk teori utamanya saya menggunakan fenomenologi hermeneutik Heidegger terkait Sein and Zeit, interpretasi, faktisitas, dan realitas. Kemudian ini adalah proses penelitian, di mana langkah pertama melakukan proses grantor miniatur, langkah kedua mengelaborasi prastruktur, sampai dengan langkah keenam itu mendialogkan temuan konsep. Kemudian ini adalah prastruktur pemahaman, ada manusia, aktivitas manusia, benda alami dan waktu, di mana ada manusia, ada sejarah sampai dengan pandangan kosmologi, kemudian ada aktivitas manusia itu upacara serentahun, yang di dalamnya terdapat banyak prosesi serentahun yang mempunyai makna masing-masing. Kemudian ini adalah pusat permukiman komunitas komunitas Akur, yaitu Paseban Tri Pancatunggal, yang terdapat 5 ruangan, di dalamnya mempunyai makna dan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ini ada terkait tapa di negara, konsep yang diadopsi oleh komunitas Akur yaitu konsep permukiman adat yang menyatu dengan permukiman umum. Kemudian ada upacara kematian juga yang menjadi ciri khas dari komunitas Akur, di mana setiap agama turut berdoa dan bersama-sama membantu dalam prosesi pemakaman agama apapun. Kemudian ini adalah benda alami, ada Long Letik, Situ Yang, kemudian situs Purbakala Sangiang, kemudian ada situs Purbakala Cipari, Balong Girang, kemudian ada Curug Goong, kemudian ini waktu, di mana ada masa lalu itu sebagai ajaran komunitas Akur, masa sekarang itu kegiatan rutinitas komunitas Akur, kemudian ada masa depan itu terkait antisipasi yang dilakukan oleh komunitas Akur. Kemudian adalah struktur tema penelitian, ada tahap pertama itu ya prastruktur sampai dengan konsepsi, di mana pada tahap-tahap ini menghasilkan konsepsi, ada dua, ada lokalis skala kemudian ada realitas komunikatif, kemudian autentisitas yang berhasil didapatkan, yaitu nilai kebangsaan dari komunitas Akur Cigugur. Kemudian ini adalah eliminasi ruang bermukim, di mana terdapat 5 hierarki. Yang pertama itu Paseban Tri Pancatunggal sampai dengan hierarki kelima itu yaitu rumah-rumah warga. Kemudian ini adalah internalisasi nilai pembangunan, di mana ada sejati diri, ciri-ciri manusia, dan ciri-ciri bangsa, di mana sebagai konsep dalam membangun kontribusi nilai-nilai kepedulian, kasih sayang, dan perdamaian. Itu terkait dari sejati diri. Kemudian dari nilai-nilai kebangsaan juga dapat memberikan spirit of place dalam internalisasi nilai pembangunan, di mana keseluruhan ini merupakan konsep ini yang dianut komunitas Akur merupakan antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian ini adalah tafsir kegiatan meruang, di mana ada Pangeran Madrais memberhentikan erupsi Gunung Ciremai, tafsirnya itu kepedulian Pangeran Madrais terhadap manusia. Kemudian realitasnya itu Pangeran Madrais memberhentikan Gunung Ciremai dengan menggunakan gamelan dan berdiam selama 3 tahun di sekitar Gunung Ciremai untuk mencegah erupsi datang lagi. Kemudian ini adalah struktur realitas komunitas Akur, ada benda alami, kemudian tidak alami, kemudian ada sampai dengan jati diri, di mana contoh jati diri ini datanya sampuraning urip sejati pati atau kesempurnaan hidup, tafsirnya adalah kesejatian diri manusia, di mana menunjukkan manifestasi asma Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan yang Maha Sempurna. Kemudian adalah konsep yang didapatkan, lokalis skala, dan realitas komunikatif.
Lokaniskala tersusun dengan dua komponen, yaitu realitas ruang dan autentisitas ruang. Realitas ruang merupakan proses-proses meruang atau kegiatan meruang, kemudian autentisitas ruang ini merupakan kekhasan dari suatu objek yang diteliti, kemudian lokaniskala ini tempat yang berada di luar dunia yang tidak bisa diukur oleh waktu. Kemudian realitas komunikatif itu merupakan realitas itu harus dikomunikasikan, sehingga perencanaan menghasilkan sebuah konsep baru dalam perencanaan yang melihat objek perencanaan secara nyata. Kemudian ini adalah rapport terkait dialog antara teori permukiman dan realitas komunikatif, di mana rapport itu berbasis terhadap pertimbangan relasi antara subjek dan objek. Persamaannya, kemudian perbedaannya itu kalau realitas komunikatif mempertimbangkan realitas, sementara rapport tidak mempertimbangkan. Kemudian adalah eksistensi yang didapatkan, kemudian eksistensi manusia itu sendiri, di mana Heidegger itu eksistensi itu adalah manusia itu sendiri. Kemudian Islam eksistensi bukan manusia, tetapi wujud murni, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah kesimpulan, di mana terdapat dua pandangan, di mana pandangan sebelumnya itu yang digunakan itu fenomenologi transendental, di mana meletakkan semua pengetahuan atau epoke. Sedangkan pada fenomenologi hermeneutik Heidegger itu penelitian didasari oleh pengetahuan prareflektif. Kemudian prastruktur itu terdapat manusia, aktivitas manusia, benda alami, kemawaktuan atau time. Kemudian otentisitas yang didapatkan adalah nilai kebangsaan. Kemudian konsepsi yang didapatkan adalah konsep lokaniskala dan konsep realitas komunikatif. Ini adalah rekomendasi di mana perencanaan ke depannya tidak hanya berfokus pada basis data numerik, tetapi basis pemaknaan juga. Dapat mempertimbangkan juga dari aspek fenomenologinya. Kemudian perencanaan tata ruang ke depannya juga bisa menginternalisasikan pandangan masyarakat adat. Kemudian studi lanjutan itu pengimplementasian hasil konsepsi lokaniskala, mendialogkan realitas komunikatif, kemudian menguji coba paradigma fenomenologi hermeneutik ke dalam berbagai aspek perencanaan dan pembangunan. Mungkin itu sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.